Yo minasan, dalam bahasan video kali ini gue bakalan membahas tentang seluruh kekuatan iblis dari Dark Triad dalam serial anime ataupun manga Black Clover. Bagaimanakah kemampuan dari ketiga orang ini? Ada Dante, ada Zenon, serta Vanica. Siapa aja gitu ya iblis-iblisnya? Mari kita bahas di video kali ini guys secara tuntas gitu ya. Check it out. Kemunculan Dark Triad dimulai pada chapter ke-227. Sebenarnya di awal sudah terlihat Zenon yang sudah menghabisi seluruh pasukan kerajaan Daimon hanya dengan seorang diri saja. Cuman kedua orang lainnya Dante dan Vanica di sini belum diperlihatkan ataupun visualnya seperti apa. Awalnya pasukan dari Black Bull disuruh oleh Komandan Yami untuk memantau situasi kerajaan Daimon. Faktanya, mereka semua ketakutan ketika melihat pemandangan tak biasa ketika ada satu orang yang dengan mudahnya menghabisi seluruh pasukan di kerajaan Daimon. Plak yang sangat menyukai pertarungan, bahkan tidak mau untuk melawannya. Dari sinilah kerajaan Heart dan Clover memang sudah memutuskan untuk bekerja sama untuk melawan kerajaan Spade. Yang saat ini, kerajaan tersebut dikuasai oleh penyihir jahat dari Dark Triad. Kemunculan anggota Dark Triad memang ada di chapter 231. Di sini Dante sepertinya menjadi ketua ataupun pemimpin dari seluruh anggota yang ada di Dark Triad. Dan yang paling awam menggunakan kekuatan iblisnya adalah si Zenon. Karena di sini Dante menanyakan kepadanya, "Apakah kau sudah terbiasa menggunakan kekuatan iblis?" Itulah yang membuat Mimin berpikir kalau Zenon memang anggota yang terlemah di dalam anggota Dark Triad. Alih-alih menunggu waktu setengah tahun, malah Dark Triad yang berinisiatif untuk menyerang kerajaan Heart dan kerajaan Clover. Kerajaan Spade awalnya adalah negeri yang sangat damai. Dulunya, kerajaan Spade dipimpin oleh keluarga Green Bellior, sampai akhirnya Dark Triad mengacaukan semuanya dan mengasingkan keluarga yang ada di sana. Pada chapter 233, Yuno memang berasal dari keluarga Green Bellior. Kenyataan yang sangat mengejutkan untuk kita semua fans Black Clover kalau Yuno adalah pangeran dari kerajaan Spade. Mimin akan bahas lebih lengkapnya tentang Yuno di video berikutnya, so stay tune aja karena channel ini akan membahas lebih dalam tentang karakter-karakter yang ada di dalam anime ataupun manga Black Clover ya. Pada chapter ke-234, Zenon langsung menyerang markas Golden Dawn bersama kedua anak buahnya. Seluruh pasukan yang ada di markas bisa dikalahkan dengan mudah oleh kedua anak buah Zenon. Sayangnya di sini Yuno datang terlambat karena kan kita tahu ya bahwa dirinya ditelepon oleh Sister Lily dan baru saja berkunjung ke desa Hage karena kedatangan orang dari kerajaan Spade yang mencarinya. Anak buah dari Zenon memang menerima kekuatan juga dari iblis sehingga mereka ini memang cukup sulit untuk dikalahkan. Dark Triad memberikan kekuatan iblis pada orang-orang yang mengabdi untuk Dark Triad. Kalau Mimin sih yakin ya, kalau ini kerjaan si Dante guys. Seluruh anggota Golden Dawn telah dihabisi 50%, dan 50%-nya lagi sudah tidak bisa tertolong lagi. Untungnya, semua terselamatkan termasuk Yuno yang memang sudah mau wafat ya, oleh sihir pohon dunia yang dikeluarkan oleh William Vanjance. Ya meskipun William Vanjance ini memang ditangkap dan dibawa oleh si Zenon. Mari kita bahas seperti apa orangnya Zenon Zogratis dari kerajaan Spade dan iblis apa yang merasukinya. Zenon Zogratis memang termasuk ke dalam salah satu anggota terkuat dari penyihir Dark Triad. Dia ini memiliki penampilan yang unik dengan tanda hitam di atas kepalanya, dengan jaket yang selalu dikenakannya berlogokan kerajaan Spade atau kerajaan Scope. Saat melawan Yuno dari penyihir Golden Dawn, Zenon mengeluarkan kekuatan iblisnya sampai ke tingkat 50%. Zenon menumbuhkan sepasang tanduk yang melengkung dari atas kepalanya. Dia tidak memiliki ampun terhadap musuh-musuhnya, dan lebih memilih langsung untuk menyelesaikan semuanya hanya dengan pertarungan. Tujuan Zenon datang ke kerajaan Clover dan masuk menerobos ke markas Golden Dawn adalah mengumpulkan penyihir tingkat tinggi atau bisa juga kita sebut dengan penyihir tingkat Archen, yaitu William Vanjance ya termasuk juga. Dia tidak terlihat peduli kepada bawahannya, mau kalah ke, mau gimana pun Zenon tidak pernah sekalipun peduli kepada rekan-rekannya.
Dia mengklaim tindakannya itu semua demi kejayaan dari kerajaan Spade. Dari semua iblis yang ada di Dark Triad, cuman Zenon yang tidak diketahui iblisnya. Mari kita berteori ya. Mimin udah cari juga kalau Dark Triad melambangkan 3 sifat, yaitu narsisme, machiavellisme, dan psikopati. Zenon termasuk ke dalam psikopati, karena kita tahu dia ini nggak kenal ampun dan memang menghabisi 50% dari anggota Golden Dawn, dan itu memang tidak bisa terselamatkan lagi. Dan iblis yang cocok untuk psikopati adalah Amon. Amon bersifat destruktif dan tidak berperasaan, serta tanpa penyesalan. Dan kita juga sudah tahu bahwa Zenon tidak peduli kepada rekan-rekannya yang lain, padahal itu adalah temannya dari satu kerajaan Spade. Kekuatan Zenon ini untuk menghasilkan dan meregenerasi tulang yang ada. Dia bisa membentuk jumlah tulang yang banyak sesuai keinginannya. Sihir tulangnya ini bisa digunakan untuk pertahanan, dan apabila rusak pada saat itu, bisa diregenerasi juga. Bahkan Yuno tidak bisa mematahkan sihir tulang Zenon ini, bahkan dengan mode Spirit Dive-nya. Oh iya, satu tambahan lagi ya, Zenon bisa membuat pedang dari tulangnya ini, sembari tulang yang lain menyerang secara bersamaan. Sederhana, tapi memang kuat juga sih. Sebagai anggota Dark Triad, Zenon memang dirasuki dengan iblis berkekuatan tinggi. Ya nggak mungkin juga ya yang ece-ece, cuman 55%, dia ini bisa langsung merebut William Vengeance. Dan disebutkan juga pada manganya di chapter 238, kalau Zenon ini bisa memakai kekuatan iblis ini sampai 80%. Jadi di sini memang belum dikeluarkan ya seluruh kekuatannya. Yap, kita tunggu aja di chapter selanjutnya. Apakah benar iblis yang merasuki tubuh Zenon adalah Amon gitu guys? Anggota selanjutnya adalah Dante. Dia langsung menerobos ke markas Black Bull, dan yang menjadi targetnya kali ini adalah Yami Sukehiro. Dan memang dia ini penyihir yang tingkat Arcane juga. Sayangnya Yami tidak ada di tempat karena memang lagi ada rapat kapten juga. Dengan terpaksa, Asta dan kawan-kawannya harus melawannya. Ketika Dante sampai di markasnya Black Bull, dia ini menyebutkan bahwa ada penyihir setingkat Arcane yaitu Vanessa, yang memang kita ketahui ini, dia ini bisa merubah arah serangan lawan dengan benang takdirnya ini. Asta dengan jurus andalannya yaitu Black Divider yang merubah pedangnya menjadi sangat besar, dan Black Meteorite yang mampu mendeteksi mana yang besar sehingga dia ini nggak bisa kabur ya. Serangan itu dipatahkan terus ya, dan memang sangat jago si Dante ini. Mari kita bahas dan kupas lebih dalam sebenarnya siapa sih si Dante ini dan iblis apa yang merasuki si Dante. Sepertinya Dante dan Vanica memang memiliki kekuatan yang setara ya. Mimin hanya berasumsi saja dengan mereka yang mengenakan mahkota dan Zenon yang masih belajar mengendalikan kekuatan iblisnya. Dante berpenampilan cukup tinggi dan selalu mengenakan mahkotanya itu. Ketika menggunakan kekuatan iblisnya sampai ke tingkat 50%, tanda di wajahnya ini mulai berubah. Awalnya, Dante adalah prajurit biasa dari kerajaan Spade dan belum ada tanda di dahinya. Dante ini selalu bersikap santai dan tenang, bahkan dalam situasi yang terjepit sekalipun. Dante mempercayai bahwa jahat adalah sifat sejati yang dimiliki manusia. Dia ini selalu menganggap orang itu lebih rendah dari dirinya. Masa lalunya sedikit ditampilkan. Rupanya, Dante tumbuh di kerajaan Spade dan menjadi tidak puas dengan kehidupannya. Kemudian Dante bergabung ke dalam pasukan militer dan mengambil bagian dalam menghabisi keluarga kerajaan. Tapi sampai saat ini pun, ketika dia menguasai kerajaan Spade, dia ini tidak pernah puas untuk melakukannya bersama Zenon dan Vanica. Mereka ini mengambil alih tahta kerajaan Spade dan bergerak sebagai Dark Triad guys. Kekuatan Dante bisa menggunakan sihir gravitasi untuk menjatuhkan lawan-lawannya. Dia ini bisa membuat benda di sekitarnya ini melayang dan langsung mengenai target lawan-lawannya seperti batu besar ataupun benda asing lainnya. Selain itu di chapter 243, dia ini bisa mendistorsi ruang ataupun membuat lawannya tertarik karena gravitasi yang dibuat olehnya. Yang Mimin aneh itu kan dia ini sihirnya gravitasi ya. Tapi kok bisa buat pedang? Aneh aja menurut Mimin ya. Sudah diketahui iblis yang ada pada tubuh Dante adalah Lucifer.
Semakin banyak kekuatan iblis yang dia gunakan, maka penampilan Dante pun di sini semakin mirip iblis. Sampai di tingkat iblisnya 60%, dia bisa membatalkan sihir yang digunakan oleh Vanessa. Lumayan karakter yang overpower juga ya. Dari segitiga Dark Triad, setelah Mimin bahas kalau Zenon adalah psikopati, di mana segitiganya ini melambangkan sisi yang bawah, kemungkinan terbesarnya kalau Dante adalah sisi kirinya, yang melambangkan narsisme. Terbukti pada chapter ke-243, di mana Dante menanyakan tentang asal-usul iblis kepada Lucifer. Dia menyatakan kalau iblis pada diri Asta adalah kelas inferior, bukan iblis yang superior, dan itu tidaklah sebanding dengannya. Dan terbukti juga di chapter 244, terungkap juga bahwa Dante sebenarnya tidak mau mengotori tangannya untuk menghabisi ya sekelas Asta atau kelas rendahan. Seperti yang kita ketahui, kalau narsisme adalah kecintaan berlebih pada diri sendiri dan tidak ragu untuk memanipulasi orang lain demi kepentingan mereka. Ini sesuai banget sama sifatnya Dante, guys. Di dalam historinya, Lucifer dikenal sebagai raja dari para iblis, dan Lucifer itulah yang sudah merasuki tubuh Dante, guys. Dante berhasil menumbangkan Asta dengan sekali pukul, dan di saat yang bersamaan, Gauche telah terkena serangan telak dari si Dante ini. Gauche yang sudah mau tiada, akhirnya bisa diselamatkan oleh Grey yang membangkitkan kekuatan penyembuhannya hingga ke stage Air Chain. Yami pun datang di saat yang tepat dan berusaha menyelamatkan anggota Black Bull yang lain. Terjadilah pertarungan pedang yang sangat hebat, di mana di chapter 245, Yami berhasil menebas Dante, guys. Yami memang menjadi karakter yang kuat di anime Black Clover. Bahkan William Vengeance pun bisa kalah telak oleh si Zenon, tetapi Yami ini bisa mengcounter serangan Dante. Luar biasa banget sih kalau menurut Mimin. Pertarungan belum berakhir sampai di situ. Pada akhirnya Dante bisa menyembuhkan dirinya sendiri dengan kekuatan Lucifer-nya, dan pertarungan melawan Yami pun belum selesai. Selanjutnya mari kita bahas seperti apa orangnya Vanica dari kerajaan Spade dan iblis yang merasukinya. Vanica berpenampilan dengan rambut yang berwarna gelap, dan yang paling menonjol adalah mata kanannya yang ditutupi oleh gantai atau penutup mata yang bersimbolkan kerajaan Spade atau kerajaan Scope. Sama halnya dengan Dante, Vanica pun selalu memakai mahkotanya. Dia juga menyukai pertarungan dengan orang yang kondisinya ini sangat prima, dan itu lebih menyenangkan apabila melawan lawan yang lemah gitu ya. Vanica sangat membenci kebosanan dan tidak betah untuk berdiam lama-lama. Saat meeting dengan kedua anggota Dark Triad lainnya, Vanica mengeluh kepada Dante bahwa dirinya memang tidak diizinkan untuk menghabisi kerajaan lainnya. Dan itu beda banget perlakuannya sama si Zenon. Si Zenon ini diizinkan oleh si Dante. Kemudian, Vanica bersama anak buahnya memang menargetkan kerajaan Heart. Sampai saat ini tujuan mereka belum jelas. Apakah untuk mengumpulkan penyihir Archen, atau mungkin menangkap ratu dari kerajaan Heart, yaitu Lolopechika. Hal yang sudah kita ketahui, kalau Lolopechika ini mendapatkan kutukan dari iblis si Vanica, yaitu Megicula. Dan memang akan tiada ya dalam beberapa tahun ke depan. Sampai di chapter terbarunya, belum diketahui sihir dan kemampuan apa yang digunakan oleh Vanica. Dari semua iblis yang sudah Mimin bahas, tersisa sisi kanan dari segitiga Dark Triad, yaitu Machiavellianisme. Vanica yang memiliki sifat ini adalah sering berbohong dan memang cukup tega untuk melakukan hal apapun demi keuntungannya pribadi. Ya sama juga tanpa memikirkan anak buahnya dari kerajaan Spade. Walaupun memang belum terbukti juga tentang sifat asli dari Vanica ini. Mimin udah cari kemana-mana ya tentang info dari iblis Megicula ini. Dan memang gak ada di histori manapun tentang iblisnya. Yang paling mendekati dengan iblis Megicula adalah iblis Asmodeus. Kenapa Mimin bilang gitu? Soalnya di silhouette-nya ini, tanduknya ini menyerupai tanduk kambing. Asmodeus menggambarkan iblis yang mempunyai 3 kepala. Ada banteng, yang kedua ini menyerupai manusia, dan yang terakhir ini adalah domba. Iblis Asmodeus memang termasuk ke dalam Nanatsu no Taizai, atau lebih dikenal 7 dosa mematikan. Anak buah Vanica, termasuk Spanking, berhasil mengalahkan keempat roh penjaga yang ada di kerajaan Heart. Untungnya, ada bantuan dari kerajaan Clover, salah satunya ini Lackvoltia yang berhasil mengalahkan anak buah Vanica dengan teknik petir terbarunya, yaitu Keraunos Raitei.
Di sini kita dapat mengasumsikan bahwa keempat roh penjaga yang ada di kerajaan Heart ini memang posisinya lebih lemah daripada kerajaan yang ada di kerajaan Clover ya. Mimin ini berbicara tentang penyihirnya, yang berarti penyihir dari kerajaan Clover ini memang lebih kuat daripada keempat roh penjaga yang ada di kerajaan Heart, guys. Berbicara tentang iblis apa yang ada di dalam Asta, kemungkinan pertama adalah Astaroth. Mengingat namanya ini adalah Asta, dan memang berkaitan juga secara nama memang gak jauh beda juga. Astaroth adalah iblis yang paling malas di antara semua iblis yang ada, dan memang berada di tingkat 1. Kenyataannya, tingkat 1 adalah yang paling kuat. Saat ini bisa saja dia menyembunyikan identitasnya. Bahkan Lucifer sekalipun memang tidak mengenal tentang dirinya. Kemungkinan kedua adalah Abaddon, dikenal juga sebagai penghancur. Kita mengenal beberapa pedang Asta, dan yang pedang pertama ini adalah Demon Slayer Sword, yang apabila diterjemahkan dalam bahasa Indonesia adalah pedang penghancur iblis. Abaddon ini memang setara dengan Megicula, ataupun dari Dark Triad lainnya. Kalau Mimin boleh milih berdasarkan yang mendekati, Asta sih lebih condong ke Abaddon. Kenapa? Karena kalau Abaddon ini nggak ada silhouette ularnya, sementara Astaroth ini ada ularnya gitu ya, dan memang sering diperlihatkan beberapa kali kalau iblis yang ada di dalam diri Asta ini memang gak ada ularnya. Dan bisa jadi iblis yang ada di main karakter ini memang bukan yang ecek-ecek juga, dan menyamar juga, bahkan Lucifer ini memang gak tahu juga ya. So, bagaimana pendapat kalian tentang iblis yang ada di dalam diri Asta? Silahkan berpendapat dan tulis di kolom komentar ya. Sekian bahasan video kali ini tentang seluruh kekuatan iblis dari Dark Triad dalam serial anime ataupun manga Black Clover. Jadi yang diketahui iblisnya itu masih ada 2 orang ya, ada Dante sama Vanica. Cuman Zenon ini belum diketahui ya siapa nama iblisnya. Well, kalau kalian ada pembahasan yang ingin dibahas oleh Mimin di video selanjutnya ataupun tentang review anime selanjutnya, silahkan kalian tulis di kolom komentar guys. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe, dan di share ke teman-teman kalian dan seluruh media sosial kalian supaya channel ini makin maju lagi, makin berkembang lagi, dan tentunya lebih dikenal banyak orang karena anime bukan kartun. Goodbye guys.